Pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di tahun 2018 yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan sektor pariwisata akan dikembangkan agar bisa menarik minat masyarakat luar daerah. Selain bisa meningkatkan penghasilan daerah, industri pariwisata diyakini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi begini, tempat pariwisata ini kita bicara pantai dulu ya, wisata pantai dulu. Pantai ini kan mempunyai macam-macam karakteristik. Nah, kalau bisa ke depan itu ada area wisata yang khusus untuk masyarakat menengah bawah. Nah, ini untuk mengakomodir tentunya masyarakat bawah ini kan jumlahnya lebih banyak. Itu dengan misalkan sarana prasarana sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada pariwisata yang menengah atas. Itu dia akan butuh privasi, agak sedikit eksklusif, dan itu akan mendatangkan PAD yang besar. Jadi kita ini kalau meningkatkan PAD, kalau bisa kita membebani orang yang kaya, orang yang bawah ini jangan dibebani yang terlalu berat. Nah, itu saya yakin suasana nanti pasti ya, pembangunan itu akan bagus. Jadi nanti ada area-area wisata yang dikhususkan untuk menengah atas. Di sana mungkin ada cottage ya, lalu kemudian ada restoran, tapi kemudian dikemas sesuai dengan kondisi alam. Kalau misalkan Gemah kayak gitu, itu untuk masyarakat menengah bawah saja. Karena masyarakat bawah saja sekarang dia sudah begitu gembiranya. Mungkin di situ adalah nanti mungkin ditambahi banana boat, kemudian jet ski, sesuai dengan daya beli mereka. Saat ini, sebagai bentuk peningkatan kinerja untuk mencapai target-target pembangunan ke depan sudah mulai terwujud. Mulai dari pembangunan pendidikan murah, kesehatan, peningkatan pelayanan publik hingga pembangunan bidang ekonomi serta pembangunan sosial. Jadi kita itu kan sebetulnya ada perlambatan pembangunan ekonomi wilayah. Nah, yang menjadi salah satu kendalanya itu keterbatasan aksesibilitas, sehingga terjadi kesenjangan Jawa yang utara dengan Jawa yang selatan. Jadi kalau di utara kok cepat, di selatan melambat, karena di utara itu kan aksesnya bagus, double track keretanya, jalan tengah bahkan tol, jalur utara juga Pantura, lewat udara juga ada namanya Bandara Udara Juanda, Abdurrahman Saleh, Adinoto Nagoro Jember, Linting Sari yang di Banyuwangi, kemudian di Sumeneb itu juga di Bawean Gresik itu juga di utara. Nah, itu kan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, di Tulungagung ini kesenjangan melambat. Untuk dari itu kami koordinasi, kita sinergikan antara kabupaten, provinsi maupun pusat untuk menekan percepatan di bidang aksesibilitas, baik itu jalan darat, rel kereta maupun mulai udara. Monggo nanti realisasinya di mana, ini masih digodok oleh pusat. Bandaranya ini apakah nanti di Kediri, di Tulungagung atau di Trenggalek. Tapi kalau kita melihat di Tulungagung sebetulnya kan tingkat kelayakannya lebih tinggi secara teknis. Tulungagung itu secara aksesibilitas dilalui jalan nasional, juga menghubungkan jalan nasional yang ke Jawa, ke utara juga ke Kediri. Berbicara tentang wisata, orang nomor 1 di Tulungagung tersebut menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata terdiri dari pengembangan destinasi wisata yang ada serta penciptaan destinasi wisata baru. Menurutnya, pengembangan destinasi wisata baru bisa dengan cara memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun. Sedangkan pengembangan wisata yang ada yakni dengan cara melengkapi sarana yang ada sehingga pengunjung nyaman dan berniat datang kembali. Cuman persoalannya ini mencari titik temu antara pemerintah daerah, Pokdarwes,
perhutani, bagaimana mengkonsep ini agar kita satu visi. Nah, kalau kemudian PKS-nya kita ini hanya selama 2 tahun, ya tentunya investasi nggak mau masuk. Kalau mereka membangun di situ sampai miliaran, lalu kemudian hanya 2 tahun, lalu ditarik kembali, siapa yang mau? Nah, ini yang kendalanya, kita masih harus koordinasi lagi, kita bicarakan bersama bagaimana konsep-konsep pariwisata jangka panjang, sehingga masyarakat investor pihak ketiga bisa masuk. Pemerintah daerah anggarannya terbatas. Jadi kalau kemudian di sana tidak mungkin kita di sana mau membuat kotet atas nama pemerintah daerah, mau membuat hotel, nggak mungkin. Tentunya pihak ketiga. Lahan pun itu juga punyanya perhutani, sehingga nanti disinergikan antara pemerintah daerah, antara perhutani dengan investor. Kalau aku mau membangun restoran, kalau saya mau membangun hotel, itu saya dikasih izin berapa puluh tahun kan gitu. Jadi intinya begitu. Sementara dalam hal menanggapi pembangunan bandara, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tetap optimis serta mengajak masyarakat untuk terus memaksimalkan potensi di daerahnya, khususnya di bidang pariwisata yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Trik kita ya, dia nggak punya, kita punya, itu yang kita create. Tadi yang saya sebutkan, dia nggak punya laut, kita punya laut. Ya itu yang kita gempur, kita kita programnya harus kita cepatkan agar supaya ketika bandara jadi, pantai kita, wisata pantai kita jadi. Wah, itu hebat. Jadi artinya di sana dapat mungkin retribusi parkir atau apa, silahkan lah. Tapi nanti mereka belanjanya, uangnya itu kekeluar lagi. Ya. Untuk diketahui, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai banyak ragam objek pariwisata yang sangat layak dan patut untuk dikembangkan. Mulai dari wisata alam gunung dan pantai, wisata sejarah, religi, wisata buatan, serta telah didukung oleh akomodasi dan restoran yang banyak dan berkualitas. Baik pemirsa, demikian tadi berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kabupaten Tulungagung tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun anggaran 2018. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadikan pembangunan Kabupaten Tulungagung lebih maju lagi. Akhirnya saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.